Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Furkan Arifin dari Fakultas Dakwah jurusan Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar ilmu administrasi dan manajemen yang berjudul Kepemimpinan dan Motivasi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu kepemimpinan, apa sih itu motivasi. Jadi kepemimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita singkat KBBI adalah sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan yang praktis untuk mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim atau seluruh organisasi. Sedangkan motivasi adalah yang menjelaskan intensitas atau arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Setelah kita mengetahui arti dari dua kata tersebut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan bisa juga diartikan bahwa kepemimpinan itu adalah orang yang termotivasi atau orang yang memotivasi, dan juga kepemimpinan adalah suatu komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan itu adalah orang yang dapat merespon dan memberikan menimbulkan perubahan yang positif. Seorang pemimpin harus bisa memberikan sebuah inspirasi, serta ia juga dapat membujuk, dapat mempengaruhi, dan dapat memotivasi orang yang dipimpinnya. Menurut James A.F. Stonen, tugas utama seorang pemimpin ialah dapat bekerja dengan orang lain, dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atau biasa disebut akuntabilitas, dan dapat menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas, dan dapat berpikir secara analitis dan konseptual. Lalu, seorang pemimpin yang baik ialah pemimpin yang antusias, integrity, toughness, resilient, tenacious, fairness atau artinya keadilan, warm atau artinya ramah, humility atau artinya rendah hati, dan confidence artinya percaya diri. Dan juga pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat menghasilkan kelompok yang dapat bekerja sama dengan tim atau bekerja sebagai tim, dan dapat membuat tim yang dapat memahami tujuan kelompok, serta anggota tim yang saling mendukung satu sama lain, dan tim yang bersedia memberikan usaha lebih saat dibutuhkan, dan tim yang menetapkan target pekerjaan yang sempurna dan dapat membuat setiap individu tahu apa yang harus dikerjakan oleh tim, dan anggota tim yang bermotivasi untuk melakukan tugas seefektif mungkin, dan tugas spesifik di dalam pekerjaan keseluruhannya ditugaskan kepada anggota tim yang paling memiliki kemampuan dalam hal tersebut. Setelah kita mengetahui hasil jika seorang pemimpin adalah pemimpin yang baik, mari kita mengetahui juga hasil dari bagaimana kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang buruk. Pertama, pemimpin yang buruk itu akan mengakibatkan kelompok yang tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Kedua, kelompok yang tidak termotivasi sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan suatu tugas. Ketiga, individu yang tidak bekerja sebagai tim dan tidak berinteraksi sebagai suatu kelompok. Keempat, kemungkinan kelompok akan berusaha minimal untuk menyelesaikan tugas. Kelima, turnover anggota kelompok akan lebih sering karena mereka tidak mau bertahan dalam lingkungan tersebut. Keenam dan yang terakhir, individu tidak akan mengembangkan keahlian yang diperlukan. Oke, setelah kita mengetahui akibat dari pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk, mari kita bahas pemimpin yang efektif. Ciri-ciri pemimpin yang efektif ialah pemimpin yang memiliki visi yang menarik, dapat menentukan sasaran yang jelas, dapat mengembangkan karyawan yang terlatih dan berpengalaman, selalu memberikan umpan balik, melibatkan karyawan dalam memecahkan masalah, dan mengembangkan iklim kerja yang mendorong kepercayaan, keterbukaan, kebersamaan dalam bekerja. Oke, itu tadi materi tentang kepemimpinan. Setelah itu kita bahas materi selanjutnya, yaitu motivasi. Pengertian umum motivasi ialah sebagai alat pemicu atau sarana pemicu dan sebagai media pengembangan diri. Itulah pengertian umum motivasi. Pasti teman-teman bertanya, apa sih sebenarnya itu motivasi?
Motivasi itu adalah bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif dan berhasil mencapai atau mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Dan motivasi juga adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegritas dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. Setelah kita mengetahui apa itu motivasi, pasti teman-teman kembali bertanya, apa sih pentingnya motivasi itu? Seberapa penting sih motivasi itu? Motivasi itu penting teman-teman, dikarenakan motivasi adalah hal yang menyebabkan atau menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja lebih giat lagi dan antusias mencapai hasil optimas. Orang mau bekerja dikarenakan oleh the deserve to life, keinginan untuk hidup, the desire for position, keinginan untuk suatu posisi, the desire for power, keinginan akan kekuasaan, the desire for recognition, keinginan akan pengakuan. Itu adalah semua pemicu awal dari motivasi itu sendiri. Jadi sekarang kita telah mengetahui apa itu motivasi dan apa pentingnya motivasi itu. Setelah semua itu kita harus tahu apa tujuan dari motivasi itu teman-teman. Tujuan dari motivasi itu sendiri ialah meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas. Lalu setelah kita mengetahui apa tujuan dari motivasi itu sendiri, kita harus mengetahui asas-asas dalam motivasi. Yang pertama itu asas mengikutsertakan atau bisa kita bilang memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi mengajukan ide, saran, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, asas komunikasi, yaitu menginformasikan tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya dan kendala yang dihadapi. Yang ketiga, asas pengakuan, yaitu memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi yang dicapainya. Yang keempat, asas wewenang yang didelegasikan atau mendelegasikan sebagian wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan dan berkreativitas dan melaksanakan tugas atasan. Yang terakhir, asas perhatian timbal balik, memotivasi bawahan dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan di samping berusaha memenuhi kebutuhan yang diharapkan bawahan dari perusahaan itu. Dan setelah kita mengetahui asas-asas dari motivasi itu sendiri, kita harus mengetahui juga model-model motivasi tersebut. Model-model motivasi adalah ada tiga ya. Model tradisional, yaitu berguna untuk memotivasi bawahan agar bergairah dalam bekerja, perlu diterapkan sistem intensif. Jadi motivasi bawahan itu hanya untuk mendapatkan intensif saja. Kedua, model hubungan manusiawi, yaitu memotivasi bawahan dengan mengakui kebutuhan sosial di samping kebutuhan material. Yang ketiga, model sumber daya manusia atau motivasi bawahan dengan memberikan tanggung jawab kesempatan yang luas dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengambil keputusan. Setelah kita tahu model-modelnya, kita lanjut ke jenis-jenis motivasi. Jadi jenis motivasi itu cuma terbagi dua, positif dan negatif. Motivasi positif adalah seperti manajer yang memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah atau imbalan kepada mereka yang berprestasi di atas standar. Yang kedua, motivasi negatif, yaitu manajer yang memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak mampu mencapai prestasi-prestasi yang mungkin telah distandarkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi perkuliahan dari mata kuliah pengantar ilmu administrasi dan manajemen yang berjudul kepemimpinan dan motivasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi semua orang. Dan jika ada salah kata, itu datangnya dari saya sendiri karena kita tahu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.